Beberapa hari lalu Tetsuya Kasuya baru saja merilis video terbarunya di mana beliau memperkenalkan resep terbarunya, yaitu dengan menggunakan tingkat kekasaran yang boleh saya bilang grind size-nya itu tingkat ultra, di mana beliau menggunakan 40-45 klik pada C40, kemudian juga menggunakan tingkat jumlah frekuensi tuangan hingga 10 kali, dan menggunakan temperatur yang di atas rata-rata yang biasa beliau gunakan, yaitu 96 derajat Celcius. Pada video kali ini saya bukan akan menyeduh resep tersebut, kemudian manggut-manggut menilai kualitas resepnya, itu nanti teman-teman semua tentu bisa coba sendiri di rumah. Tetapi pada video kali ini saya akan membedah sebenarnya proses apa yang terjadi di resep tersebut. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya konsep resep ini adalah untuk memaksimalkan perkolasinya, karena beliau sendiri juga ada bilang di videonya, yaitu untuk mengeluarkan semua positif dari hasil seduhannya itu, dari kopinya. Dimana beliau juga mengkritik banyak mungkin resep yang dalam tanda kutip boleh saya bilang takut-takut gitu, takut mengeluarkan negatif dari kopinya sehingga jumlah tuangannya sedikit dan selain sebagainya. Tetapi di sini ada beberapa kata kunci yang menurut saya penting, yaitu tingkat kekasaran grind size yang ultra boleh saya bilang, kemudian juga temperatur yang tinggi 96 derajat Celcius, kemudian juga jumlah frekuensi tuangannya yaitu 10 kali, dan dari bentuk dripper Harioneo-nya. Dan juga nanti saya akan menjelaskan mengapa resep ini mungkin kurang tepat untuk beberapa orang. Jadi sebelumnya kita harus masuk ke konsep perkolasi itu sendiri. Di mana konsep perkolasi ini ada dua konsep. Yang pertama itu adalah terjadinya proses difusi, ya. Dan yang kedua itu adalah terjadinya proses adveksi. Di mana difusi ini adalah keluarnya komponen kopi ke air seduhan kita. Di mana air ini dia akan menarik secara melalui proses difusi, menarik komponen yang ada di dalam serbuk kopi kita, kemudian nanti akan dibawa oleh aliran air yang kita gunakan untuk menyeduh, itu disebut sebagai proses adveksi. Kedua proses inilah difusi dan adveksi yang kita sebut sebagai perkolasi. Nah, lalu sekarang kita masuk ke kata kunci yang pertama, yaitu tingkat kekasaran yang boleh saya bilang ini sebagai ultra. Nah, bisa saya jelaskan begini. Jadi, misalkan ini ada hasil gilingan serbuk kopi yang ukurannya besar, dan di sini ada gilingan serbuk kopi yang ukurannya lebih kecil. Kalau misalkan dia tingkat kekasarannya dia lebih kasar, dalam arti partikelnya nanti dia lebih besar, maka jarak untuk mengeluarkan komponen kopinya ini, ya, ini dia akan lebih panjang dibandingkan dengan jarak yang kalau misalkan partikelnya itu dia lebih kecil. Sehingga artinya apa? Artinya dia akan memerlukan waktu dan tingkat difusi yang lebih bagus. Supaya nanti dengan menggunakan jarak yang lebih panjang ini, kalau misalkan kita besar-besar partikelnya seperti ini, maka ini nanti perlu diekstraksi secara bertahap. Oleh sebab itulah, yang pertama dengan meningkatkan temperatur. Yaitu pada kasus ini, beliau menggunakan 96 derajat Celcius. Kenapa harus menggunakan temperatur yang lebih tinggi? Karena temperatur ini seringkali orang awam itu menyebutnya sebagai kekuatan untuk menyeduh. Padahal sebenarnya kalau kita jelaskan mengapa temperatur ini mempengaruhi difusi, itu kaitannya ada dengan meningkatnya temperatur, maka nanti viskositas kinematik dari air itu dia akan menurun. Boleh saya gambarkan secara sederhana, itu gerak airnya dia jadi lebih lincah. Itu secara sederhananya kurang lebih begitulah.
Nah, dengan adanya viskositas kinematik yang menurun, ini nanti dia akan menghasilkan proses difusi yang meningkat. Jadi dengan kita meningkatkan temperatur, ini tujuannya adalah untuk efisiensi proses difusi tadi. Dan yang poin ketiga, ini ada di persoalan jumlah tuangannya. Ini karena tingkat kekasarannya cukup ekstrim, sehingga perlu frekuensi yang banyak juga. Kenapa demikian? Bisa kita bayangkan kalau misalkan ini suatu partikel kopi, serbuk kopi yang ini dia besar, dalam hal ini ultra coarse, sangat kasar, maka tentu tadi jaraknya ini dia akan memerlukan jarak yang lebih jauh untuk ekstraksinya. Jadi kalau misalkan nanti kita jumlah tuangannya nggak banyak, katakanlah mungkin 3 kali atau 4 kali, maka ini nanti dari yang mungkin sekitar sini dia mau proses difusi keluar belum selesai, difusinya belum selesai, itu sudah terlanjur mengalir duluan airnya, apalagi tingkatnya kasar. Jadi nanti proses adveksinya yang harusnya membawa komponen kopi mengikuti aliran air dari hasil proses difusi, itu nanti yang dibawa itu akan sedikit. Nah, kalau kita menggunakan jumlah frekuensi tuangan yang lebih banyak dengan menggunakan air yang sedikit-sedikit, maka itu nanti yang diperkenalkan adalah air yang masih fresh. Jadi kalau misalkan air yang masih fresh, itu dia nanti karena belum masih membawa komponen kopi, maka itu nanti dia proses difusinya pun akan semakin mudah juga. Jadi kalau misalkan kita meningkatkan jumlah frekuensi tuangannya, itu nanti partikel kopinya itu dia nanti akan dikeluarkan, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian dikeluarkan lagi. Jadi yang tadinya masih jaraknya di sini, baru sampai sini, dituang lagi nanti sampai sini, kemudian dituang lagi, dia keluar, gitu. Jadi komponen-komponen kopinya itu dikeluarkan secara bertahap melalui frekuensi tuangan yang banyak ini. Jadi prinsip perkolasi itu terjadinya proses difusi, kemudian adveksi. Difusi, adveksi, difusi, adveksi. Gitu. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa paham konsepnya. Lalu yang kata kunci yang terakhir itu ada di Hario Neo Dripper-nya. Nah, saya nggak punya Hario Neo Dripper, tetapi bisa saya jelaskan seperti ini. Hario Neo Dripper itu dia ripnya sangat banyak dan tidak ada rip-rip yang terputus. Sehingga ketika kita memasang paper filternya, meskipun sudah kita pasang paper filternya dengan benar, itu nanti tetap akan ada rongga-rongga kecil untuk aliran airnya. Nah, disinilah kekuatan mengapa beliau mengatakan bahwa resep ini memang terbaik untuk Hario Neo Dripper. Meskipun beliau mengatakan, ya silakan coba aja dengan menggunakan dripper yang lain, ini pasti hasilnya tetap akan enak. Karena yang ditekankan itu adalah, bahasa beliau itu adalah mengeluarkan sisi positifnya. Kalau bahasa saya ini sebenarnya adalah memaksimalkan proses perkolasinya dengan hal-hal yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan Hario Neo, itu nanti dia alirannya dia akan terus lancar. Nah, nanti kalau misalkan semakin lama itu mulai udah melambat, nah itu jelas nanti juga berkaitan dengan paper filternya juga, dan juga berkaitan dengan nanti densitas kopinya gitu. Nah, inilah kenapa geometri dari Hario Neo Dripper itu cukup mendukung. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa resep ini mungkin enggak semua orang akan berhasil.
Kata kuncinya untuk keberhasilan resep tersebut adalah harus punya grinder yang baik. Wajib. Mengapa demikian? Karena kita memerlukan sebuah grinder yang dia punya alignment, ya, susunan burnya ini dia sangat bagus. Karena ini menggunakan tingkat kekasaran yang ekstrim, di mana kalau tingkat kekasaran yang ekstrim, maka ini nanti rongganya ini dia akan semakin melebar. Jadi kalau misalkan grinder yang kurang bagus, misalkan ini burnya dia gapnya seperti ini, ya, dia posisi tiangnya misalkan alignmentnya dia kurang lurus. Nah, tentu kalau misalkan gapnya misalkan di sini dan gapnya di sini, ini tingkat kemiringannya sudah berbeda jauh, ya. Jadi memerlukan alignment grinder yang baik. Kedua, pentingnya grinder yang bagus ini juga berkaitan dengan kekuatan dari cutting burnya. Jadi kalau misalkan grinder yang kurang baik, maka itu nanti proses crushing-nya itu dia akan jauh lebih dominan. Karena dia tidak memiliki kemampuan potong yang cukup kuat. Apalagi kalau misalkan beans-nya light roast. Karena kalau misalkan dia terlalu dominan, jadi proses crushing itu, proses penghancuran beans itu pasti terjadi. Nggak semuanya murni terpotong. Tetapi kalau misalkan proses crushing-nya terjadi terlalu banyak, maka itu ada yang disebut sebagai fracture power law. Di mana setiap ada potongan yang kasar, itu nanti akan diikuti potongan-potongan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga nanti akan mempengaruhi distribusi partikelnya. Dan kedua, selain distribusi partikel dari serbuk kopinya, ini tentunya kalau misalkan kekuatan cutting dari burnya itu dia kurang baik, maka nanti partikel shape-nya itu akan jelek. Apalagi dengan tingkat kekasaran yang boleh tadi saya bilang sebagai ultra. Kenapa particle shape itu penting? Misalkan begini. Misalkan ini adalah grinder yang bagus. Nah, ini dia particle shape-nya yang baik itu, particle shape yang baik itu, yang idealnya itu adalah bentuknya itu adalah seperti bola, spherical. Tetapi tentu memang itu boleh kita bilang sebagai mustahil. Nah, kalau misalkan particle shape-nya itu dia cukup baik, maka misalkan nanti dia jarak difusinya itu dia akan relatif sama. Tetapi kalau misalkan particle shape-nya jelek, ya, ini saya ambil contoh ekstrim, tentu nanti jarak difusi di bagian sini dan jarak difusi yang di bagian sini, nah ini nanti dia tentu jadi semuanya tidak merata untuk proses difusinya. Inilah pentingnya particle shape, pentingnya kualitas grinder yang baik untuk resep seperti ini, apalagi dengan tingkat kekasaran yang ultra. Jadi kalau misalkan particle shape-nya jelek, harusnya kita mau keluarkan komponen yang di sini secara bertahap, dia keluar duluan. Gitu. Dan sedangkan yang di sini nanti dia belum keluar. Setelah kita tuang berkali-kali dia sudah baru keluar, tetapi yang di sini dia sudah keluarnya sudah overload gitu. Jadi nanti tentu bitterness itu sudah mulai keluar juga. Jadi memang di resep ini sangat penting. Nomor satu kalau menurut saya ini adalah kualitas grindernya. Tetapi seperti biasa saya menerangkan semua ini bukan untuk mau mengecilkan hati teman-teman. Misalkan, aduh saya punya grinder itu kurang baik. Nah sebenarnya prinsip resep seperti ini saya sudah pernah bagikan resep saya. Itu menggunakan tingkat kekasaran yang umum, medium coarse. Nah, itu bisa teman-teman lihat, nanti saya drop di deskripsi linknya. Itu saya menggunakan yang saya sebut sebagai resep V60 Optimized Pour Over. Jadi saya menggunakan V60 biasa, tetapi saya menggunakan paper wave.
Tujuan pada resep itu saya menggunakan paper wave itu adalah untuk menciptakan rongga-rongga juga. Karena saya memang juga nggak punya Hario Neo gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Dan misalkan kalau misalkan punyanya origami, nggak punya Hario Neo, itu pun juga bisa. Karena kalau misalkan kita pasangkan origami dengan paper V60, jadi kalau udah pakai origami jangan menggunakan wave lagi, itu nanti dia terlalu rapat. Nah, kalau misalkan kita menggunakan origami dengan menggunakan paper V60, itu nanti juga akan membentuk rongga-rongga seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ada resep-resep seperti ini, ya silakan saja dicoba, tetapi kalau memang hasilnya nanti kurang sesuai, ya kurang cocok. Nah, kalau teman-teman misalkan memahami sebenarnya apa yang terjadi, itu nanti kita bisa melakukan banyak modifikasi sendiri. Atau kalau misalkan kita mengetahui dasarnya, maka kita bisa menciptakan resep sendiri juga. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton playlist Coffee Brewing Science saya, di sana saya sudah ada 10 episode. Tentunya itu teman-teman boleh pelajari lagi, sehingga nanti bisa lebih memahami apa yang sudah saya bicarakan tadi. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay healthy, brew better. Bye-bye.